Selamat datang Mahadaya di Fakultas Ilmu Budaya. Bersama saya sudah ada Mas Kocok atau nama aslinya Adi Bayu Prakasa. Selamat pagi Mas Kocok. Selamat pagi Mas Armanda. Bagaimana keseharian selama pandemi? Basa-basi dulu ya. Selama pandemi ini saya hanya menghindari corona ya. Ya, semua orang sepertinya. Semua orang ya. Semua orang. Gak ada yang mencari corona. Iya. Gak ada. Padahal ini saya kira corona ini hanya semacam gering ya. Ternyata akhirnya masuk angin gitu. Menakutkan ya. Iya, itu lebih mengerikan mati di kala pandemi daripada kecelakaan ya. Oh iya. Daripada dibunuh itu. Iya. Menakutkan juga itu seperti kontennya Jering SID ya. Oh iya, itu corona ini hanya konspirasi. Ya, tapi jangan kita tetap nggak perlu bahas ke sana ya. Oh iya, oke. Sebenarnya sebelumnya kita perkenalkan dulu Mas Adi Bayu Prakasa atau biasa dipanggil Perkocok gitu ya. Yoi. Mas Kocok ini dari program studi Antropologi Budaya. Iya, benar. Betul. Tahun 2016. 2016. Sebelumnya pernah di UGM juga. Iya. Tapi benar. Sekolahnya. Iya. Kalau yang lain sekolah di SMA biasa Mas. Kalau saya sekolah vokasi. Iya. Ya itu jangan dibahas. Cuma ada dua kan sekolah kan, sekolah luar biasa sama sekolah vokasi. konten tolong. Nah ini yang jelaskan panitia kalau udah menjadikan Mas Kocok ini sebagai narasumber untuk tema kita PPSMB pada tahun ini dengan tema Rancak Guyub. Rancak Guyub. Rancak Guyub Mas Kocok. Kenapa itu Rancak Guyub Mas? Waduh, kalau tanya kenapa Rancak Guyub kan saya bukan panitia Mas. Oh, itu bukan panitia ya? Nah, jadi coba tolong Mas Kocok jelaskan. Pasti kan Mas Kocok udah di briefing tuh kan. Rancak Guyub itu apa sih Mas? Oke, jadi Rancak Guyub ini adalah semangat kita untuk serawung bersama. Ya. Jadi nanti pasti kalian mahasiswa baru pasti bakal banyak dengar kata serawung. Karena serawung itu sebenarnya adalah berkumpul bersama. Tapi karena corona ya, berarti kumpulnya online ya. Kumpulnya online. Kalau nggak kumpul nongkrong, tapi gelas bawa sendiri-sendiri. Physical distancing. Ya, jadi semangatnya adalah karena kita ini terdiri dari 11 jurusan, Mas. Ya. Jadi kita kalau misalnya hanya berpaku pada teman-teman jurusan, kita rugi banget. Karena dari banyak teman-teman, kita harusnya banyak mendapatkan pengalaman. Bahasa ilmiahnya ya, bahasa akademisnya interdisipliner. Interdisipliner. Gitu. Biar kelihatan juga. Kuliah kita ya. Gitu Mas. Jadi ada 11 jurusan tuh dari berbagai macam prodi lah yang jelas Mas ya. Benar. Coba Mas Kocok ini tolong disebutkan, ada apa aja sih fakultas yang ada di FIB? Oh, fakultas di FIB? Oh, fakultas. Iya. Jurusan, nanti kalau dekat ya. Gobloknya apa aja. Ada berapa jurusan di FIB? Kan tadi ada 11, coba tolong disebutkan satu-satu. Oke, semoga masih hafal ya. Ya. Jadi ada sastra Nusantara atau terkenal dengan sastra Jawa. Nama terkenalnya itu sastra Nusantara. Oh, nama terkenalnya sastra Nusantara. Tapi nama aslinya sastra Jawa. Nama aslinya sastra Jawa. Kurang lebih kayak gitulah. Kita juga lama nggak kuliah kan, sejak ada pandemi ini kuliah online dan lain-lain. Jadi kita lupa bersua kabar juga dengan teman-teman. Padahal nggak pandemi aja kita nggak kuliah ya. Oh ya, betul. Jangan, ini terlalu dekat lagi. Anda ini blunder terus coba bajingan. Kayak orang berpendidikan. Jadi sastra Nusantara ini biasanya isinya anak-anak yang memang mendalami kultur Jawa sih biasanya. Terus sastra Jawa tuh kalau kita bisa lihat dari penampilannya tuh budayawan banget lah. Budayawan banget. Mereka punya tradisi itu tiap hari Kamis di awal bulan atau akhir bulan ya? Di awal bulan. Di awal bulan mereka pakai pakaian Jawa. Ini unik karena nggak ada di fakultas lain. Iya, soalnya bingung kan, kedokteran gue pakai baju kedokteran ya. Iya, bener juga ya. Kan nunggu dia koas dulu kan. Bener juga. Tiap Kamis gue baju kedokteran juga. Iya, berarti kalau anak perikanan pakai baju mancing mereka. Iya. Anak teknik gue baju bengkel. Nek bengkelnya cilik, berarti kan pakai celana pendek kuliahnya. Montir, nggak memungkinkan. Gitu, atau kostum tambal ban. Tambal ban itu lebih sepele lagi, baju partai, celana pendek robek, kena oli. Oke, lanjut kita masih punya juga bahasa dan kebudayaan Korea. Oke, ini anak opa-opa sarangyo gitu ya. Bisa dipastikan bahwa anak bahasa dan kebudayaan Korea itu
suka nonton drakor lah mungkin lah ya. Oh, pasti itu. Pasti karena dia Materi kuliahnya mengasah juga bahasa ya? kan, mengasah bahasa juga. Iya. Materi kuliahnya itu dia nonton ini Running Man. Running Man. Ya, sambil makan samyang gitu. Sama dengan samyang. Terus Minumnya soju. 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 Korea. Soju. Soju. Oke. Nggak dicampur Yakult. Iya. Anak-anak ini, anak-anak momolen SNSD ini. Terus kita juga punya sastra Inggris. Wah, ini yang cakep-cakep ini. Biasanya sastra Inggris ini Sastra Inggris. potensial. Iya, ini yang terkenalnya pokoknya fashionnya mereka itu paling oke lah kalau di kampus ya. Karena kelihatan banget Ya kan fashion budayanya anak ini. Inggris ya kan, kalau dia mengikuti budayanya ke arah Europe sana lah ya. Ya, begitulah. Kurang lebih. Tapi jangan pacaran sama anak sastra Inggris. Kenapa tuh Mas? Kalau marah pakai bahasa Inggris, kita nggak tahu grammarnya, bingung nanti, putus kita nanti. Malah putus bahaya. Iya, Nek pengalaman ngouting itu. bahasa Jawa lu repot nih. Iya. Padahal aslinya dia orang Jawa kan. Cuma mendalami peran. Boleh. Ini ada yang unik lagi nih. Kita punya sastra Jepang. Sastra Jepang. Iya, ini. Yang jelas dia nggak nontonnya Benteng Takeshi aja. Benteng Takeshi. Karena Benteng Takeshi pakai bahasa Indonesia. Iya, tapi secara pekerjaan, sastra Jepang ini yang paling menarik. Mengapa demikian? Karena kalau lulus dari sastra Jepang bisa jadi Hokage, Mas. Hokage. Waduh. Iya. Bisa kalau jadi Hokage nggak terima bisa jadi ninja gitu. Ya, yang penting bukan ninja warrior. Iya. Oke, terus kita juga punya, ini jurusannya anak-anak yang puitis. Sastra Indonesia. Banyak sekali dosen-dosennya, tenaga pendidiknya yang Iya, punya Pak Aprino buku-buku Salam. hebat. Ya, jadi banyak ini kalau sastra Indonesia ini memang terkenal yang orang-orangnya yang puitis. Sastrawan lah menciptakan. Sastrawan, senja-senja gitu. Indie kopi. Tapi bukan Firsa Bersari. Ya, bukan. Firsa Bersari ini lulusan Tata Boga. Tata Boga. Tata Jadi Boga. memasak kata-kata. Memasak kata-kata. Betul. Terserah. Oke, lanjut kita punya sastra Perancis rupanya. Banyak juga ya jurusan DVP ya. Ya, kan tadi ada 11, Mas. Oh iya, ada Kalau 11. kalau Arab tuh lebih dari 3 udah jamak. Jamak. Betul. Oke. Perancis ini juga, ini juga mahasiswinya cakep-cakep. Karena isinya memang mahasiswi semua ini. Iya, yang mahasiswanya cuma beberapa. Mahasiswa cuma beberapa. Sama kayak bahasa Korea, sastra Jepang juga sepertinya kayak gitu, Mas ya. Iya, benar. Kalau sastra Perancis ini, mereka ini la France ya. Ya, La France. Iya, kalau pingin les bahasa Perancis biasanya anak-anak Perancis ini buka les. Buka les. Emang gitu. Tapi hari ini kalau aku lihat tuh lagi buka Petromut kalau nggak salah. Oh iya, promote. Memang Ini nggak penting. Itu kasihan sekali ini. Oke. Buka Petromut. Oke, kita juga punya. Wah, ini jurusan paling makmur ini ya. Makmur. Sastra Arab. Sastra Arab. Terkenal Yang bikin ini. makmur karena ini Arab kan Iya. banyak minyak. Padahal kalau mahasiswanya ya podo wae ya. Mukanya berminyak. Makanya berminyak banyak. Bisa itu ya. Paling baru. Tapi Yang alhamdulillah jelas, ini ya. Rajin berwudu lah mereka. Rajin berwudu ya. Bikin glowing ya ini Bikin berarti glowing, sastra Arab ya. ya. Jadi sastra Arab ini jurusan paling barokah. Paling barokah dan Iya. insya Allah lillahi ta'ala semua. Lillahi ta'ala. Menuntut ilmu sampai akhir hayat. Akhir hayat. Tujuan didirikannya sastra Arab ini agar anak-anaknya bisa naik haji semua ini. Naik haji. Jadi nanti saling menaik-naikkan haji. Jadi buat teman-teman non muslim mau naik haji bisa bareng Bisa sastra ya? Arab, bisa. Bisa, alhamdulillah. Oke. Juga kita punya, ini jurusan saya sendiri nih. Oh. Antropologi budaya. Antropologi budaya. Oke, saya mau sombong kebanyakan ini nanti. Tapi Ya, antro disebutkan ini. aja. Boleh sombong tapi jangan banyak-banyak. Oke. Antro ini terkenal dengan anak-anaknya yang fashionnya itu paling unik. Karena mereka ini anak-anak etnik gitulah. Karena kan mereka. antropologi kan ngomongin etnik juga, ya, Etnik apalagi juga. budaya kan. Mereka paling sering jalan-jalan ke luar-luar kayak My Trip My Adventure gitulah. Jadi mereka ini emang sering banget dapat penelitian ke pedalaman. Dalam banget itu Mas. Iya. Dalam banget itu. Dalam banget. Sampai kadang tidak terjamah. Wah. Karena sudah iki patelane let's go. Oke, setelah antro juga kita punya sejarah. Sejarah. Ya. Sejarah ini orang-orangnya adalah orang-orang yang sangat bijak ya. Karena mereka mengomentari masa lalu. Tapi agak susah di sejarah ini. Karena dia terlalu masa lalu terus ya. Masa Masa lalu- depannya kadang masa lalu kurang terus. visioner dia. Ya makanya lulusnya lama ini anak-anak sejarah. Soalnya mikirnya kemarin-kemarin terus. Iya. Disek kae gitu terus. Tapi yang hebat dari sejarah tuh walaupun dia belajar sejarah tapi dia belajar juga bahasa Belanda. Oh iya, memang basic-basicnya itu. Soalnya kan kita dijajah yang Belanda. Iya. Betul. Kalau kita dijajah
sama siapa? Dijajah Hawaii ya, berarti bahasa Hawaii. Bahasa gitu. Hawaii. Gitu ya. Kita dijajah Zimbabwe, dia ngomong Zimbabwe. Oh, bisa ya? Bisa gitu? kayak gitu. Boleh, asal nggak dijajah oleh mantan sendiri ya. Nah itu, yang lebih perih. Lebih perih. Oke, yang terakhir kita punya pariwisata. Nah, Oke. yang jelas dia ini bukan PO Bus. Perlu kita tegaskan lagi. Lulusan pariwisata nggak semuanya mau punya PO Bus. PO Bus, ya. Biarkan juragan 99 aja yang punya bus. Tapi anak-anaknya suka jalan-jalan ya? Ya emang gimana basicnya kan? Basicnya, Belajar ya. pelajaran basic mereka jalan-jalan. Oh gitu ya. Jadi anak-anak pariwisata ini memang hobinya traveler ya? Traveler. Tapi Jadi, traveler. biasa kalau di bionya mereka anak-anak pariwisata itu ada vlogger, traveler kayak gitu. Hampir rata-rata mereka jadi traveler. Ya gimana kan bahasa Inggrisnya wisata apa? Apa bahasa Inggrisnya wisata itu? Destination. Destination naik pariwisata, naik travel. Itu tujuan. Naik travel. Travel. Iya, base berarti. Base. Berarti pariwisata adalah jurusan base ya. Jurusan base ya. Jurusan base. Ya yang meluluskan banyak-banyak Iya. PO. Ya, tapi ini juga anaknya cantik-cantik ya. Banyak yang masuk UGM cantik dari pariwisata. Pariwisata. Itu yang bisa dibanggakan dari FIB ya. Bisa, sangat bisa. Walaupun kita sedikit tertutup akan mengekspos gadis-gadis FIB, tapi dari pariwisata ini biasanya menembus kancah UGM cantik. Memang itu tujuan anak-anak masuk UGM tuh pengen masuk UGM cantik. Makanya agar mudah biar bisa masuk UGM cantik, masuklah pariwisata. Begitu. Kalau tapi tidak berlaku untuk lelaki-lelakinya. Nah, lelaki nggak ngaruh. Enggak, buluk-buluk lelakinya. Oh ya ampun, sedih ya. Sedih. Mungkin memang. kita lagi ngomongin diri sendiri ya. Bagus juga. Iya, saya antro jadi etnik aja saya ini. Aku tak Arab berarti ya. Ya. Untuk soleh lah ya. Soleh. Hal yang bisa dibanggakan kesolehanku. Oke. Jadi apalagi nih Mas yang mau kita bahas nih kali ini? Sebenarnya kita mau tahu dulu nih. Mungkin kan teman-teman banyak yang belum tahu bahwa sepak terjang Mas Kocok ini di FIB. Oh ya. Saya nggak pernah menerjang siapapun ya. Saya cinta damai. Cinta damai, peace, love and gaul. Peace, love and gaul. Jangan pakai narkoba. Karena bisa menyesatkan juga, Mas. Bisa menyesatkan. Narkoba ya buat mahasiswa jangan sekali-sekali menyentuh narkoba. Narkoba merusak masa depanmu kalau tertangkap. Ya. Kalau enggak lolos. Kalau enggak ya tetap jangan. Jangan. Narkoba enggak baik pokoknya. Yang lain. Oke. Langsung saja kita bakal ngejelasin singkat aja deh karena nanti teman-teman semua bisa untuk tahu detailnya bisa baca di e-book langsung karena nanti bakal ada e-book. Nah, kita bakal ngejelasin singkat tempat-tempat atau fasilitas yang ada di FIB. Oke. Kocok. Yang pertama Mas, kita punya gedung baru yang bisa kita banggakan walaupun hasil utang. Dikat. Saya editor lagi. Urusan editor nanti dikat tolong kalau ini harus dikat, kalau nggak dikat mati aku. Ya, ini jadi kita punya gedung baru yaitu namanya Gedung Sugondo. Oke, gedung tertinggi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya karena dia terdiri dari 7 lantai. 7 lantai. Oh, jangan lupa kita punya lift. Lift pertama ada di gedung Margono juga punya lift. Cuman satu. Iya. Kecil. Satu kecil. Kalau Sugondo kita punya tiga. Satu biasanya nggak dioperasiin karena hemat listrik. Ya, betul. Iya. Bayar listrik larang ya pakai lift. Nah, jadi di gedung baru kita tuh ada 3 lift yang pertama, Mas ya. Di lantai gedung baru kita juga tuh bisa sedikit dijelaskan nggak sih Mas bahwa di gedung baru kita tuh kan pasti ada prodi-prodi yang menempati. Oh iya, jadi di setiap prodinya itu kalau kita bilang ini kayak kerajaan ya. Ya. Seperti di lantai 5 itu punya anak-anak antro, lantai 1, 2 itu selanjutnya itu pasti punya prodi-prodi lain juga. Ya, biasanya setiap lantai itu ada 2 prodi atau 3 prodi di setiap lantai. Tapi setahu aku tuh ada 2 prodi Mas. Jadi di lantai 1 tuh ada sastra Perancis kalau nggak salah, sama ruang-ruang dosen sih, antar budaya dan lain-lain gitu. Di lantai 2, Pak, aku sing roh timbang gue, Cuk. Iya. Ayo. Di lantai 2 itu nanti ada bahasa Indonesia, sastra Indonesia. Iya. Ya pokoknya kayak gitulah. Ya, yang aku tahu di lantai 4. Karena aku kuliahnya sastra Arab, jadi aku tahu di lantai 4 tuh ada sastra Jepang sama sastra Arab kayak gitu. Nah, biasanya sekre-sekre HMJ, himpunan mahasiswa jurusan tuh ada di lantai-lantai Sugondo yang baru. Walaupun tempatnya kecil itu sekre namanya. Tapi itu dengar-dengar di lantai 7, di lantai puncaknya itu kita juga punya auditorium ya? Nah, itu auditorium yang sangat bagus sekali, Mas. Sangat bagus ya? Karena untuk menyewa itu menggunakan biaya.
Enggak. Jadi kita ada auditorium baru yang kapasitasnya lebih besar sama lebih ya nggak kayak bioskop lah ya. Oh gitu ya. Karena kursinya kan datang bisa disusun sendiri. Oh, bisa disusun sendiri ya. Ya tapi emang mirip sama bioskop Mirip ya. sama bioskop yang punya kita yang lama, auditorium yang lama. Auditorium yang lama. Itu mirip banget bioskop, cuman nggak ada tiket aja. Kalau di Bersi Nemak mungkin bisa jadi bioskop. Pendapatan baru ya. Pendapatan baru lumayan. Oke. Selanjutnya Mas, kita punya kantin sastra. Oke. Itu aja deh, maksudnya kita ntar dulu. Itu aja yang perlu kita jelaskan untuk lantai-lantai Gedung Sugondo. Karena kita juga detailnya ada di e-book lah intinya. Kita bisa dicek di e-book bisa ya? dicek di e-book untuk lantai-lantai itu tadi. Nah, sekarang kita ke kantin sastra, Mas. Oke. Nah, kantin sastra ini letaknya di mana sih, Mas? Oke, kantin sastra ini Kansas ya. Ya, Kansas kalau bisa Kansas. di. Emang anak-anak sering nyebutnya Kansas. Ini terletak di basement Gedung Sugondo. Nah, Memang kantin yang unik banget ya, Unik karena kantin ini jalannya lebar banget. Tapi ketika masuk ternyata padat sekali. padat sekali. Wajar, karena kantinnya emang enak-enak di sana. Banyak juga katanya kalau aku dengar dari teman-temanku tuh banyak yang dari fakultas-fakultas lain tuh datang ke situ untuk beli makanan, ada satu makanan itulah yang enak kan nggak bisa disebutin kan. Oh iya. Nah, aku sebenarnya roh mie ayam kayak itu. Kita sebut. Iya, tapi emang ikonik Tapi gitu. ikonik banget mie ayam Emang gitu. itu dari fakultas lain sampai Fakultas univ lain aja datang gitu ke situ. Datang ke situ untuk makan. Orang nggak kuliah aja datang gitu ke kantin itu. Untuk nongkrong ngopi. Iya, santai. ngopi. Nah, di Kansas ini kan kita self service Mas. Yang lagi self-service kekinian banget itu. Sampai saat ini tuh kekinian. Jadi kita ambil mangkuknya di tempat pedagangnya, bayar, duduk makan, setelah makan dikumpulkan lagi tempat makannya. Kayak Jadi gitu. belajar bertanggung jawab juga. Belajar ya? bertanggung jawab banget. Iya, gitu. karena nggak kemproh nanti ya. Iya, kalau ditaruh di situ semua kan nanti apa bedanya sama Oh iya, Oh, ya kan, benar. Kayak Tapi gitu. memang sih beberapa mahasiswa ini memang juga selain di Kansas juga sering nongkrong di beberapa tempat seperti di Pujale, di Bonbin, Bin sama food court UGM. Food Court UGM. Tapi jangan. Kalau mau nongkrong ya antara Kansas atau Bonbin aja Iya. lah. Sadari keuanganmu lah ya. Oh, karena di Pujale itu tempat parkir teman-teman, bukan Iya. tempat makan. Memang. Tapi juga jangan lupa itu, jangan sering-sering nongkrong di ini ya, di Bonbin ya, kantin jangan sering-sering. Karena bahaya. Biasanya setiap sore itu nanti ada konsolidasi. Iya. Nanti kalian disuruh demo Nanti nanti. kalian disuruh demo, mencetuskan sebuah gagasan yang entah kapan akan terjadi. Iya. Pokoknya kalau kalian sering-sering demo bukan maksud apa-apa, susah lulus nanti. Susah lulus. Lama lulusnya. Lama lulusnya. Jangan. Nama Oke. kalian juga jelek nanti. Lanjut Mas, kita mau coba lagi nih. Langsung kita ke Gedung Margono, Mas Adi Bayu Perkocok. Oke. Gedung Margono. Oke. Ini gedung pertama kali yang ada lift di FIB. Gedung pertama yang kita bisa banggakan lah. Iya. Sebelum ada Gedung Sugondo ya. Karena memang asik ya di Margono Iya. ini ya. Asik. Asik, kita ada liftnya dan ini memang juga terkenal lift ini lift yang mistis ya. Mistis. Kadang cuma 2 orang, 3 orang tapi muatannya bisa maksimal gitu tiba-tiba. Bunyi sendiri Bisa gitu Mas ya. berbunyi sendiri gitu. Itu entah liftnya yang rusak atau memang ada sosok lain yang ingin ikut naik gitu ya, tapi nggak sadar Yang diri. memberatkan gitu ya. Iya. Mana mesti overload itu ya berarti mungkin setannya mungkin gendut-gendut itu ya. Oh, Jadi overweight mereka ya. terlalu. Kamu body shaming ya Mas? Oh iya, lupa saya. Boleh. Ya setan bisa di body shaming ya. Oh, bisa nuntut nanti dia. Demo lagi. Nge-tweet nanti. Oke, lanjut lagi. Kita punya Nah, apa? di Gedung Margono, Mas Kocok. Ini kan kita sebutin Gedung Margono itu terdiri dari 4 lantai kalau nggak salah. Oh ya, 4 lantai itu. 4 lantai. Dan di lantai atas itu ada ruang gamelan. Ruang gamelan. Nah, ruang gamelan itu biasanya dipakai untuk teman-teman yang Gama mengikuti Sutra. Gama Sutra. Atau yang pengen latihan-latihan. Latihan. Biasanya sastra Nusantara juga sering Nusantara. banget latihan di situ juga. Sama kita ada BSO ada mata kuliah soft Soft skill. ya yang gamelan ya, gamelan. Karawitan. Karawitan namanya programnya. Jadi asik banget ya, kita punya banyak fasilitas ya Iya, rupanya. banyak Masuk ruang banyak gamelan. banget fasilitas. Jadi jangan inilah ya. Kita harus memanfaatkan segala fasilitas yang ada di kampus. Ya, dimaksimalkan yang jelas. Mumpung masih ada, belum ditutup kayak gitu. Iya. Saya biasanya dikit lagi ditutup. Jangan lupa juga ini ngomongin fasilitas, kita punya fasilitas gym loh sekarang. Oh, sekarang gym terbaru. Nanti Iya, kita gym ada di gedung Gedung B. Ya, nanti ada kita gedung B. Kita punya gym ya. Kita punya gym di gedung B. Yang pengen Walaupun fasilitasnya nggak kayak celebrity fitness gitu, Iya. tapi lumayan bisa diandalkan lah ya. lumayan karena gratis. Karena gratis yang jelas. Gratis. Aksesnya gampang banget gitu. Daripada teman-teman lari-lari di GSP,
tapi larinya modus kan? Iya. Cuman buat ngelihat gadis-gadis kan? Nah, enak. itu tujuannya sudah berbeda Iya, ya. tujuannya sudah berbeda. Mending di gym FIP ya, Di kita gym bisa FIP. melihat bapak-bapak ikut Bapak-bapak ikut nge-gym, ya berinteraksi dengan dosen, tenaga Dengan pendidik, dosen, dengan Pak sivitas Satpam. akademika dan lain-lain lah yang ada di situ. Nah, selanjutnya kita tadi udah nyebutin sedikit tentang gedung B. Sekarang kita mau ngomongin tentang gedung A. Oke. Nah, gedung A ini kalau nggak salah pariwisata ya Mas ya? Iya, pariwisata. Gedung A itu pariwisata, sama ruang-ruang dosen, sama ada satu ruangan yang sering banget dipakai buat teman-teman organisasi LEM ya biasanya. Ruangan apa tuh yang pojok A? Iya, yang di pojok itu ruang A201 kalau nggak salah yang ada AC dan lumayan mumpuni lah fasilitasnya di gedung itu. Biasanya buat ini ya, buat screening film, buat diskusi dan lain-lain, itu ruang yang biasanya gampang dipinjem. Karena kan kebetulan memang fakultas kita ini memang udah punya banyak fasilitas ya, termasuk proyektor, termasuk layarnya juga udah ada. Udah all in lah, speaker juga ada. Kalau nanti emang butuh hal-hal lain, tinggal hubungi akademik untuk pinjem yang lain. Iya. Jadi jangan lupa manfaatkan fasilitas Anda sebagai akademisi. Kalau emang, ya itulah banyak banget privilege yang didapatkan sebagai pripas lagi. Jadi harus bangga. Harus bangga. Kita punya privilege sebagai anak sastra ya, anak Fakultas Ilmu Budaya. Semua. Jangan sampai menggunakan uang kalau itu bisa gratis. Nah, seperti itu. Lanjut kita, setelah gedung A tadi tempatnya pariwisata, sekarang di gedung B. Oke. Nah, di gedung B ini ada apa aja sih selain tadi tempat fitness? Oke. Gedung B ini gedung kesukaan saya, Mas. Oh, karena ada perpustakaan ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Kayak kowe loh. Bukan. Oh ya, bukan. Karena di sana ini adalah tempat nongkrongnya anak-anak BSO, Badan Semi Otonom. Badan Semi Otonom. Kita punya BSO. Iya, ada banyak ya. Jadi kalau nggak salah 12 BSO ya? lebih, Mas, ada 15-an kalau tidak salah. Oh, 15. Karena memang banyak banget ya. Kita ada kalau suka film kita ada Saskine. Suka yang musik-musik yang nyeni-nyeni gitu kita punya Sastra Budaya. Suka kebudayaan Aceh yang tari rampo itu, yang napuk-napuk itu kita punya rampo. Terus kita juga yang cukup membanggakan lah untuk FIB ya, karena dia selain punya UGM, dia juga Yogyakarta. Ternyata mahasiswa yang ikut rampo itu dari berbagai macam universitas. Iya, ternyata. Nggak cuma UGM dan apalagi FIB aja. Itu luas banget. Sampai katanya itu sama itu, orang nggak kuliah aja mau ikutan itu. Mau ikut rampo. Tapi nggak boleh. Kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena dia untuk pelajar aja. Memang ini udah terlalu banyak prestasinya ya rampo ini. Sampai dengar-dengar itu udah pernah ke Eropa juga ya. Oh, berapa kali masuk Indozone lah ya? Iya, dan Satu juga kali. masuk Lambe Turah 3 kali. Lambe Turah 3 kali. Iya. Pokoknya lumayan viral lah kalau rampo. Viral. Juga oke. Oh ya, jangan lupa juga kita juga punya Kapala Sastra ya. Kapala Sastra untuk teman-teman yang alam, suka pencinta alam, mendaki gunung, jajahi lembah. Nah, di gedung B ini kalau nggak salah juga Mas Kocok, tolong dipastikan bahwa ada sekber, sekretaris bersama. Sekretaris bersama. Itu nanti sekretariat bersama, bukan sekretaris ya. Goblok, sekretaris itu. Kalau sekretaris bersama saru dong. Oh, saru. Nggak boleh itu. Ya. Ya, ada sekretariat bersama. Biasanya tempat-tempat BSO, narok-narok barang, alat-alat mereka, tempat mereka nongkrong, dan ya hal-hal lain banyak yang dilakukan lah di sekber. Iya. Jangan lupa juga kita punya studio musik ya. Daripada kalau Anda nyewa itu sejamnya 30, mending kita pakai aja bahasa sendiri, kita. ya. Dipakai pukul-pukul aja yang bisa untuk latihan. Nanti kalau udah jago baru nyewa. Iya gitu. Soalnya kan barang kita juga nggak terlalu mumpuni sebenarnya. Iya, seadanya aja lah. Seadanya sementara ya. Simbal itu aja kayak gitulah ya, belum. Ya tapi cukup lah untuk mukul-mukul. Selanjutnya Mas Kocok ada gedung C. Oke, gedung C. Gedung C ini tempatnya para dekanat. Orang-orang dekanat itu ada di lantai 1 untuk bertemu Pak Dekan, Bu Dekan, wakil dekan, bagian akademik, TU dan lain sebagainya itu ada di gedung C. Nah, ini beratnya dekanatnya lah, pokoknya semua apapun urusan kita tentang akademik ada di situ. Terus kita juga punya auditorium pertama kita tuh ada di gedung C di lantai 3. Di lantai 3. Nah, itu sering juga dipakai untuk grand opening apapun itulah biasanya. Teater juga ya. Kalau ada kunjungan dari organisasi lain atau kunjungan apapun itu biasanya digunakan gedung C. Jadi kita berarti punya 2 auditorium ya? 2 auditorium, yang pertama disewakan.
Nyusahi editor iki. Aku ini gemes banget, Cok. Fasilitas kampus lu disewakan anjing. Yo wis. Sing mesake editor. Ya udah, kita punya gedung, ada 2 auditorium. Nanti tolong dikat lagi Pak Editor. Kita ada punya auditorium yang baru tuh ada di gedung Sugondo dan yang lama tuh ada di gedung C. Selanjutnya Mas Kocok, kita juga selain punya fasilitas yang mumpuni, kita juga punya fasilitas ibadah walaupun cuma satu agama. Semoga aja aku berdoa semoga fakultas kita bisa mendirikan tempat ibadah untuk semua umat di Indonesia. Oh, jangan salah. Kita juga punya patung-patung ya. Iya, punya patung-patung, tapi kan nggak boleh sembarangan, Wak. Iya, mungkin yang masih animisme itu bisa sembahyang di situ ya. Bisa. Pokoknya terserah kalian lah, gunakan fasilitas kalau kalian mau ibadahnya di kelas nggak apa-apa. Iya, benar. Itu bukan urusan saya, urusan Anda kepada Tuhan Anda gitu. Oh, gitu. Kita punya Masjid Al-Adab. Al-Adab. Ini masjid yang paling terkenal. Kenapa coba namanya Al-Adab? Kenapa Karena Al-Adab itu budaya, bahasa Arab. Budaya itu adab. Oh begitu? Pinter aku. Saya baru tahu loh ini. Aku udah kuliah 6 tahun, udah minta. Sumpah aku lagi ngerti. Ya, Al-Adab itu budaya, bener gak sih? Bener lah aku. Oh begitu. Gitu. Jadi Al-Adab itu budaya, bahasa Arab. Oh berarti kampung budaya, kampung adab gitu ya? Kan masjid adab, berarti masjidnya budaya. Budaya. Berarti, oh oke. Ibadah emang budaya, orang enggak karo. Skip. Yang dimaksud adalah masjidnya yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Bahkan sebenarnya anak-anak dari fakultas lain kayak apa ya, fakultas di Sosum ini ya terutama ya. Bahkan anak teknik pun juga lebih sering Jumatan di sini. Iya betul, karena selain satu cepat, tapi juga ada makanannya. Iya. Biasanya yang terkenal tuh jus jambu, Mas. Jus jambu sama nasi yang walaupun nggak seberapa. Trombosit ya. Lumayan lah. Nasi angkringan juga. Tapi yang paling penting ceramahnya cepat. Ceramahnya cepat. Biasanya kita pengertian. Pokoknya kalau tinju itu 1 ronde kita langsung selesai gitu. Padahal ada 2 kali khutbah kan harusnya, tapi cuma 1 kali lah ibaratnya gitu. Orang lain di masjid kampus masih azan kedua kita udah selesai. Itu cepat banget. Jadi buat teman-teman yang ingin sholat Jumat 2 kali boleh banget ya. Boleh. Di sini sama di Maskam gitu nggak apa-apa. Di masjid kampus itu baru aja itu apa ya? Habis azan itu apa? Iqomah ya? Iqomah. Ya itu baru iqomah. Padahal Jumatan rano iqomah. Oh nolak cok goblok iki ora pernah Jumatan loh. Editor. Ya sorry aku pernah ingling nek karo Jumatan. Yang jelas azan di Jumatan tuh ada 2. Ada ya. Nah, pas azan kedua kita udah selesai biasanya, Mas. Ini kenapa materinya jadi pendidikan agama ya? Oh kan karena kita lagi ngomongin masjid, Mas. Tempatnya orang agama. Oh iya, benar. Oke, selanjutnya kita punya rumah Sumba. Wih, kenapa nih rumah Sumba nih? Karena sebenarnya itu rumah Sumba itu dibikin karena ada Profesor Laksono yang ada apa namanya? Ada event waktu itu festival Sumba sehingga ada. Jadi aku nggak tahu sih sebenarnya rumah Sumba ini yang bikin FIB atau dari Pemprov Sumbanya nggak tahu. Yang jelas kita punya fasilitas rumah Sumba yang itu sangat enak banget sih Mas buat nongkrong, ngobrol dengan teman, kerjain tugas, sama Instagramable ya. Yang jelas harus dicari sama teman-teman. Besok kalau kalian udah sampai FIB harus banget foto di situ. Tapi jangan diupload, malu-maluin. Gedek soalnya izin. Tapi itu membuktikan bahwa kalau fakultas kita ini memang sangat sering mengadakan festival-festival atau acara-acara yang bertajuk kebudayaan. Yang terakhir kemarin ada Didi Kempot juga. Iya, ada Didi Kempot. Set Gloss ya. Iya. Emang almarhum Didi Kempot ini emang ikonik banget. Apalagi untuk kita anak Fakultas Ilmu Budaya karena kita juga waktu itu sebelum Didi Kempot ini terkenal oleh bukan sebelum terkenal. Salah nanti sebelum kita. Dulu anak-anak muda menjadi sebelum masuk ke ranah milenial. Iya, milenial. Itu kita punya event bernama Ethnica Fest. Dan kita adalah kampus pertama yang mengundang Didi Kempot. Bahwa kita itu harus tahu kalau Didi Kempot itu bisa diterima oleh semua kalangan. Nah ya, dan waktu itu tuh kalau nggak salah ada sekitar 10.000 orang yang hadir. Walaupun keluar masuk, soalnya nggak cukup. Bisa pakai 10.000 ambruk. Benar ya? Betul. Ada keluar masuk tuh ada sekitar 10.000. Iya. Waktu itu ngabsen soalnya. Nangis bareng ya di sana ya? Nangis bareng di sana. Cidro lah. Cidro, lulus-lulus. Ya. Banyak. Terus selanjutnya kita ada lagi kantin kejujuran. Oke. Nah, kantin kejujuran ini. Jadi buat teman-teman semua yang sedikit ekonominya sulit, mau belajar wirausaha bisa banget. Jualan tahu bakso, apalagi? Kadang ada cilok di sana. Kadang ada cilok, kadang ada nasi angkringan. Air mineral. Kan kadang stiker. Konyemil stiker gitu. Banyak banget di kantin kejujuran ini kita berusaha untuk jujur. Jujur ya. Tapi ternyata aku dengar dari beberapa laporan tuh malingnya tuh keren Mas. Jadi
Cara ngentitnya tuh keren. Jadi bukan cuma makanan nggak dibayar, tapi uangnya diambil. Jadi jajan di kantin kejujuran, ngambil makanan, ngambil uang kembalian, kan hebat. Hebat banget nggak sih? Itu budaya, kultur. Yang nggak boleh diturun-turunkan ya, yang jelas jangan. Ya, jadi untuk orang-orang yang titip di kantin kejujuran, mereka juga bukan hanya melatih wirausaha, tapi melatih jiwa sabar. Sabar, harus sabar banget. Harus sabar. Soalnya itu tadi, jiwa sodakoh. Nah, kebayang nggak? Biasanya orang ngambil nggak bayar kan wajar. Ini ngambil makanan, ngambil duitnya juga kan jago banget. Itu sumpah aja. Kalau peribahasa itu kan sekali mendayung tuh 2-3 pulau terlampaui lah. Benar, gitu. benar. Mantap banget dia. Dia nggak mau dosa yang kecil-kecil tuh udah alah kabeh. Tapi waktu itu saya juga pernah melihat orang yang ngentit. lumayan bertanggung jawab. Tak kira ngentit. Enggak, ini versi mau jujurnya dia. Mau jujur. Jadi saya mau ngambil kembalian di sana. Yang saya temukan adalah kertas nama seseorang ngutang. Saya ngutang, bayarnya besok. Nah, jadi itu, bahwa aku ini sepakat. unik ya. Itu lebih baik daripada Anda nyolong ya. Betul. Jadi diusahakan jujur, kalau emang nggak punya uang tapi lapar, ngutang aja di situ ya. Pakai tulisan gitu ya. Pakai tulisan. Yang jelas biar si pemilik kantin yang naruh di kantin kejujuran tuh tahu kemana barangnya. Karena kan dia juga butuh modal juga kan untuk melanjutkan. Kasihan juga kalau kalian semua ngambil makanan terus nggak bayar kan besok nggak ada kantin kejujuran. Tutup. Kita yang repot nanti yang nggak bisa ngutang lagi ya. Karena biasanya tuh kantin kejujuran tuh kalau pagi-pagi ya, teman-teman pada baru bangun tidur, kuliah jam 7 pagi, belum sempat sarapan karena biasa mahasiswa kan bangunnya sedikit siang ya. Terus bangun, datang ke situ ngambil makanan, bayar, langsung masuk kelas. Ini solusi sarapan lah ya daripada sereal. Kalau mau kreatif dikit, di samping kantin kejujuran, kita juga punya sarana pemancingan, Mas. Itu, tapi nek dipancing ditapuk. Iya. Nek kowe mancing nang kono dikeprok dah simungan ya. Iya, tapi itu juga ikannya ini milenial ini, ikan-ikan koi ini. Karena bukannya diberi makan takari, tapi diberi makan rempahan bakwan biasanya. Kadang ludah juga. Kadang dikasih uang receh, itu ikan disuruh beli sendiri. Hiburan lah, jadi ketika penat dengan kelas gitu datang ke situ, beli makanan dihancurin dicemplungin situ. Iya, memang lihat ikan yang unik sekali ya. Hebat lah ya. Hebat. Aku yang salut tuh kalau lagi diludahin tuh Mas, ikannya goblok banget ya. Sumpah, itulah bedanya manusia ya. Iya. Ikan punya otak tapi nggak punya akal. Kayak gitu. Kalau manusia? Kalau manusia punya akal, punya otak, lengkap. Cuman kadang daya pikirnya aja yang kurang. Harus jadi manusia yang beradab. Jadi manusia yang beradab, berbudaya. Sepakat, hidup berbudaya. Oke, lanjut. Kita selanjutnya ada jembatan budaya. Oke. Biasanya disingkatan. Nah ini dia. Jembut tapi pakai D. Tolong ditegaskan bahwa biasanya disingkat jembatan budaya itu jembut pakai D tapi. Pakai D ya. Karena jembatan budaya. Nah kayak gitu. Atau jadi, kalau misalnya masih ragu untuk mengucapkan, kita bisa pakai jembaya. Jembaya. Nah itu boleh banget pakai jembaya. Tapi yang aman banget jembaya sih. Soalnya kalau kita lagi ngobrol tuh kan, kamu di mana dijembut? Ngeri juga. Iya. Dijembut loh. Kebayang nggak? Ya udah lanjut. Tapi ini penting ya. Ini penting. Bisa deh diternego. Iya. Lanjut. Oke. Nah, jadi ada jembatan budaya. Nah biasanya teman-teman atau kakak-kakak kita yang sedang mengerjakan skripsi, nah itu biasanya banyak duduk-duduk di situ. Atau kakak-kakak kita anak BSO yang jamming-jammingan, gitar-gitaran, nyiapin apapun itu biasanya di situ. Ngerjain tugas, enak banget lah tempatnya. Selain dingin, sejuk juga, banyak angin. Terus ada ibu-ibu roti yang sering datang juga kan. Iya. Dan kebetulan kita punya wifi gratis ya. Ya, kebetulan kita punya wifi gratis. Walaupun dibatasi berapa giga, tapi cukup lah untuk kalau nggak download film ya. Soalnya biasanya download film kan. Ya, tapi wifi ini cukup lah ya untuk ngerjain skripsi dan lain-lain. Kecepatannya juga lumayan, asalkan di sekitar Anda pastikan jangan ada anak-anak yang main Mobile Legends ya. Atau ada anak yang lagi YouTubean gitu. Iya. Atau kalau teman-teman mau wifi lancar datang ke kampus jam 12 malam, yang jelas nggak ada orang gitu. Kayak Juno ya. Di situ wifi-an nyampe besok nggak apa-apa. Ya, nanti Anda ditemani oleh sosok bernama Mbak Yayu ya. Mbak Yayu. Itu bukan pedagang roti ya. Iya, bukan. Itu beda lagi Mbak Senja kalau pedagang roti. Mbak Senja. Oke, lanjut. Selanjutnya kita di sebelah Jembaya itu kita punya perpustakaan. Wah, ini tempat favorit saya nih. Saya juga favorit, akhir-akhir ini suka banget dengan perpustakaan. Iya, saya sangat suka ini dengan perpustakaan ini. Ya, kenapa sukanya, Mas? Karena perpustakaan itu adalah pusatnya ilmu. Ya. Ilmu ya, kalau anu kan jendelanya dunia itu adalah buku kalau nggak salah. Sebenarnya karena adem sih Mas. Ya, yang jelas adem sih. Ada sofanya juga. Sama deket dengan tempat-tempat biasanya kita duduk-duduk kalau lagi gerah masuk perpus gitu aja. Jadi kalau Anda mau ngadem itu perpustakaan oke banget. Iya, cocok. Soalnya kalau dalam kelas belum tentu pas kita masuk ternyata ada mahasiswanya kan malu. Iya, dosennya ngopo.
Dan kalau Anda mau baca-baca komik, Anda jangan ke perpustakaan. Oh. Anda lari ke sektornya Sekre Jepang. Saya kira Jepang itu banyak Jepang. banget. Itu banyak komik ya. Kalau Anda wibu. Tapi bukan komik obat ya, yang jelas komik iya. bacaan. Nah, bercandanya aneh-aneh kan komik kan minta obat ke situ. Kalau minta obat tuh DKIP. DKIP, ya. Detasmen Tapi Kesehatan. pas ospek Ilmu aja Budaya. adanya. Oke, lanjut lagi nih. Selanjutnya, di depan Jembaya itu kita punya panggung terbuka. Wih. Nah, ini banyak banget sih cerita di panggung Astagfirullah. terbuka ini. Kenapa ini terbuka, Mas? Karena dia nggak tertutup. Oh, begitu ya? Tidak mau jawab aneh-aneh. Oh iya. Keep safety, bro. Keep safety ya. Safety. Jadi panggung terbuka ini adalah sarana yang paling sering dipakai. Fasilitas yang paling sering digunakan lah, selain perpustakaan ya. Karena kita ada punya ini ya, kita punya fasilitas untuk mendukung kegiatan akademis seperti festival-festival, acara-acara kebudayaan, acara-acara fakultas, jurusan, musik, fakultas, musik dan lain-lain. pokoknya apapun ya. Jadi kita usahakan kita harus bangga karena segalanya itu udah ada, termasuk kita ada punya panggung sendiri, nggak perlu sewa ke tempat lain, kita ada disediakan. Lumayan mumpuni lah untuk band-bandan, penampilan lain-lain lumayan bagus ya. Biasanya kalau teman-teman lagi PPSMB itu nanti acara puncaknya itu ada di panggung terbuka. Iya, tapi kan online. Ya, hebatnya generasi tahun ini lah. Kalian lebih milenial daripada milenial yang lain. Oke. Semuanya dilakukan dengan online. Iya. Selanjutnya kita ada kolam kodok. Oke. Nah, kolam kodok ini biasanya tempat untuk artistikan. Iya, Di mana sih Mas? Kocok kolam kodok itu letak tepatnya di mana? Oke. Kolam kodok ini letaknya ada di dekat parkiran ya, di dekat parkiran khusus pegawai. Civitas Akademika. Ya, jadi memang di situ ada satu tempat ruangan khusus yang untuk menyimpan barang-barang dan peralatan artistik. Jadi kita ini memang karena anaknya artsy, kita kadang suka gabut bikin keris. Ya, bikin apapun itulah ya. Gabut bikin wayang, gitu. gabut kesurupan. Nah, itu memang banyak ini. Dan ini salah satunya ada di mana ini tadi ya? Kolam kodok. Di kolam kodok ya. Kenapa namanya kolam kodok? Karena zaman dulu kala itu sering ditemukan banyak sekali kodok. Kodok di kolam itu ya. Iya. Kan padahal orang gampang banget, namanya ada air kan pasti ada kecebong. Nah, kecebong itu berubah jadi kodok. Iya, selain kecebong kita juga punya kampret ya. Kampret ya, banyak. Editor lagi. Skip, kita nggak boleh ngomongin ke arah sana. Oke, lanjut dong. Selanjutnya kita ada yang fasilitas terakhir, mungkin ada banyak lagi, nanti bisa teman-teman semua lihat di e-book kita. Kita nyebutin yang hal-hal urgent banget lah sepertinya yang perlu kita bahas. Yang terakhir ada tempat parkir. Oke. Yang dimaksudnya adalah tempat parkir pegawai dan bu dosen. Kalau Anda mahasiswa parkir ya parkirnya di kantong parkir. Kantong parkir tersedia di Pujale. Yang paling dekat tuh Pujale. Yang sering banget anak-anak susum parkir di Pujale. Kalau kalian parkir di perpustakaan pusat, jauh jalan kakinya. Kelihatan banget nganggur, nggak ada kerja, nggak ada buru-burunya. Terlalu santuy. Nah, tempat parkir itu untuk teman-teman mahasiswa ada di kantong parkir Lembah, Pujale sama perpustakaan lah yang dekat lah ya. Tapi untuk teman-teman yang buat datang sebentar doang bisa banget parkir di belakang gedung Margono. Kalau untuk lama-lama untuk kuliah dimarahin Pak SKK. Iya, nanti. Nggak boleh lama-lama karena itu khusus pegawai lah. Oke. Kita punya 2 parkiran untuk pegawai. Di mana aja tuh? Ada di belakang gedung Sugondo, gedung baru, sama ada lagi di belakang gedung Margono. Oh iya. Tapi khusus pegawai. Khusus pegawai. Perlu digaris sekali bawahi. lagi ya. Sekali khusus lagi, pegawai. Khusus pegawai. Anda Kalau jangan kalian ngeyel parkir di Anda. situ. Tapi nggak apa-apa kalau muka kalian udah kayak Pak dosen, Bu dosen, nggak apa-apa parkir di situ. Anda tidak akan ketahuan Anda ya. tidak akan ketahuan. Apalagi udah mahasiswa tua ya. Udah mahasiswa tua tuh santai lewat situ aja. Oke. Lanjut nih. Selanjutnya Mas, kita ada pengalaman atau kebiasaan yang terjadi di masing-masing tempat. Asik tuh kalau ngobrol-ngobrol soal pengalaman. Iya, kalau pengalaman ini sebenarnya bakal nggak cukup sih harusnya durasinya. Bakal nggak cukup durasinya kalau kita ngobrol masalah pengalaman sama kebiasaan yang ada di Fakultas Ilmu Budaya ya. Karena emang memorable banget ya kita boleh di sini ya. Jadi untuk teman-teman semua untuk mencari pengalaman dan lain-lain lebih baik nanti langsung ikuti semua aja apa yang menurut kalian itu adalah kesukaan kalian atau hobi kalian. Yang jelas bikin kalian seneng lah kuliah di FIB itu. Nanti kalian kulik sendiri. Tapi emang kuliah di FIB ini memang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Selain Anda bayangin aja kalau Anda suka perfilman, kita punya BSO yang menampung kayak Saskine. Anda suka nulis-nulis, Anda pengen jadi wartawan, Anda bisa ikut Dian Budaya. Anda suka band-bandan, Anda bisa masuk sastra budaya. Atau ingin teateran, kita punya Ketoprak Sastra Budaya, punya juga Terjal. Atau teman-teman yang suka fotografi kita ada Bejo Mulyo. Anda suka sakit, kita punya Detasmen Kesehatan. Yang jelas lebih pintar daripada dokter lah ya. Iya, jelas ya. Orang sakit beneran di arahan ini masuk angin. Atau enggak kerasukan. Iya,
kalau nggak kerasukan. Kayak gitu. Ya. Atau ada lagi untuk teman-teman yang suka puisi itu kan. Oh iya. Itu Kita punya lincah. Linca. Ya. Nah, namanya Linca yang buat teman-teman suka puisi untuk memperdalam ilmu sastranya untuk diaplikasikan langsung. Atau mau meribik-meribik atau belajar untuk sebelum Anda, karena ini tarafnya kita harus semuanya online, jadi kalau meribik harus lewat Tinder, Anda Ya. belajar dulu ke lincah. Ke Linca karena di situ ada atlet Tinder. Atlet Tinder ya. Oke. Selanjutnya, sholat Jumat di musola itu kan kita udah bahas cukup banyak juga ya. Iya. Banyak teman-teman yang bukan hanya mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya aja yang sholat Jumat di situ. Ada dari fakultas-fakultas lain karena selain ada makanan kita juga fast Service ya. fast pray. Fast charging ini fast pray. Berdoa dengan cara cepat. Benar. Oke, Tapi oke. tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan agama itu Iya, yang jelas. benar. Cepat tapi tetap pada jalannya. Nah, kemudian ada di Kansas juga kita tadi udah sedikit nyinggung masalah self service yang mana kita harus, ini bukan berarti kalian beli terus bukan raja, enggak ya, karena pembeli tetaplah raja, tapi self service itu untuk melatih kita mandiri, kita aware akan lingkungan sekitar kayak gitu. Jadi kalau buang sampah pada tempatnya, naruh mangkok pada tempatnya biar lebih higienis lah tempatnya mungkin ya. Selanjutnya kita juga di Kansas itu ada live musik yang biasanya di hari Apa ya? kalau nggak di hari Sabtu Minggu libur. Jumat kalau nggak salah, atau kalau nggak Jumat tuh Rabu Mas ya. Kalau nggak salah Rabu atau Jumat itu bakal ada live musik. Nah biasanya yang ngisi itu ada dari pegawai, dosen, ada juga dari orang-orang band-bandan, ada juga band yang lumayan terkenal lah di FIB, Sastromuni. Sastromuni ya, itu ikonik ya. Ya lumayan Jangan lupa ikonik. Karena Dosen memang musik situ. Sastromuni ini terkenal banget karena memang sering banget manggung Ya. dan karena polahnya ya, yang terkenal karena lucu. nyablak dan lucu kayak dan gitu. biayaan ya. Nah, jadi ada Sastromuni itu band yang terkenal nggak cuma di FIB, tapi di Jogja mungkin lebih terkenal Di Jogja, juga. memang Jadi itu yang ikonik. nyewa mereka tuh biasanya nggak cuma anak-anak jurusan-jurusan yang ada di FIB, tapi kadang fakultas lain, univ lain juga kadang nyewa mereka. Atau mungkin event-event yang nggak punya uang Ya, karena biasanya biaya nyewa. sewanya murah. Untuk mengisi kekosongan gue star lah ya. Iya. Biasanya di Biasanya memang begitu. Sastromuni. Nih terus lagi ada di kantin kejujuran, kita tadi udah sedikit nyentil tentang Kejujuran, kelakuan mahasiswa yang harus mahasiswa Anda yang- rubah, jangan diikutin. Jangan diikutin yang jelas Iya. karena kalian juga pasti akan merasakan hal yang sama kalau kalian menaruh makanan di situ terus nggak dibayar. Oke. Terus kita juga punya ATM. Oh, serius? Kita Iya. punya ATM? Fakultas Ilmu Budaya tapi yang punya FEB. Oh, FEB? Bukan FIB. Oh gitu ya? Iya. Jadi ini fasilitasnya itu ATM tapi di seberangnya Di ya? seberangnya Di gitu. seberangnya Tapi ya? yang jelas paling dekat dengan kita ATM itu adalah itu. Oke. Tapi teman-teman nggak perlu ke ATM sih. Langsung Iya. top aja bisa bayar pakai GoPay, ShopeePay dan lain sebagainya. Banyak banget kan startup kayak gitu. Oh begitu. Atau Anda bisa memanfaatkan fasilitas ngutang. Ngutang. Nah, karena Iya. banyak di kantin-kantin itu yang bisa catat dulu. Bisa diatur. Tapi kalau perlu digarisbawahi bahwa ketika kalian nyatet, nah kalian tuh siapa? Seberapa terkenal itu? Nah itu. Kalau kalian orang maba terus tiba-tiba ngutang kan nggak tahu ya ngutang. Kalau kalian udah kenal boleh ngutang. Itu solusi banget sih. Boleh. Daripada kalian ke ATM susah lewatnya. Oke. Terus kita ada lagi kita mau ngomongin testimoni dulu deh. Oke, boleh Karena Mas Kocok ini kan 2016 ya, Iya, kalau nggak saya salah angkatan 2016, jadi sekitar udah kurang lebih hampir 4 tahun ya Mas ya, Iya. berkuliah di FIB ini. Benar sekali. Nah, Ya, saya suka kuliah di sini soalnya. Nah, kesannya apa sih kesan yang paling diingat deh? Kita urutin dulu yang paling enak dan paling diingat banget Mas Kocok ketika kuliah di FIB. Yang jelas kuliah di FIB ini bukan hanya kuliah melulu tentang yang formal ya. Karena kita mendapatkan banyak banget pengalaman-pengalaman non formal kayak pengalaman berorganisasi, bikin acara, atau yang paling penting tuh relasi. Karena memang alumni-alumni kita itu keren-keren. Udah banyak jadi alumni yang besar tapi masih mau mendatangi junior-juniornya. Dan banyak juga alumni-alumni yang kecil-kecil terus Mas ya. Ya, alumni yang kecil itu juga banyak. Banyak banget itu malah. Ya. Jadi jangan lupa kalau Anda berada di Fakultas Ilmu Budaya, jangan lupa bahwa Anda punya satu kesempatan Bekerja. yaitu nganggur. Nganggur. Ya. Luluslah Begitulah. dengan cepat untuk Ya. duduk santai lah. kayak Duduk gitu. santai kalau kita Duduk santai bilangnya, kita ya. bilangnya. Oke. Tapi duit lancar. Duit lancar. Nah terus selain kalau menurutku Mas ya, kalau aku ngomongin kesan kuliah di FIB itu ada satu hal sih Mas. PPSMB. Oh, oke. Sepakat nggak sih Mas? Oke, Kalau bahwa PPSMB. PPSMB itu adalah apa ya?
bisa dibilang aktivitas di perkuliahan yang paling menyenangkan. PPSMB itu, apalagi PPSMB fakultas kita ya. Oh iya, jelas. PPSMB Fakultas Ilmu Budaya itu Kampung budaya. Kampung Budaya namanya. Nah, Kampung Budaya karena udah 4 tahun lupa Mas. Udah 4 tahun kita nggak Kampung Budaya ya. Apalagi dengan pandemi ini. Nah, Kampung Budaya itu hal yang paling benar-benar aktivitas yang membahagiakan lah karena kita bisa bersenang-senang, Disambut. disambut. Nggak ada lagi tuh ospek-ospek yang Anda dimarah-marahin oleh perpeloncoan tuh nggak ada lah. Tidak ada. Kita nggak suka perpeloncoan. Iya, yang Kita jelas suka menyambut ketawa-ketawa, junior. menghibur gitu Iya. ya. Yang jelas nggak ada tugas sih. Ada tugas tapi sepele, bisa copy paste teman yang lain kan kalau Iya. PPSMB itu kan. Iya. Jadi yang paling gampang tuh kuliah yang perlu kalian rasakan yang paling menyenangkan tuh ya PPSMB pokoknya. Apalagi di Kampung Budaya terakhir itu kan dengan berbagai macam konsep, penampilan dan lain-lain, lebih mengenal banget lah. Ya, kalau Anda flashback itu, kalau Anda cari-cari itu dokumen-dokumen tentang Kampung Budaya, ini pasti selalu menarik, selalu paling menyita perhatian. Ya. Kemarin aja temanya burjonan. Burjoan. Anda ospek tapi masuk burjo. Masuk burjo. Bayangin aja itu. Artistik kita itu, jiwa-jiwa artistiknya itu emang ngeri-ngeri ya. Oh, udah hebat lah ya kalau artistik hebat, memang. FIB untuk mengatur-ngatur dekorasi dan lain-lain. Ya, itu karena sarana pekerjaan lanjutan juga. Iya, karena sepertinya. lanjutan. Biasanya enak jadi tukang ngecat. Iya. Oke. Tapi kalau hal-hal positif gimana nih kalau tentang di FIB ini? Kalau di FIB hal-hal positifnya yang pertama tuh kita tahu sih, karena kan aku yakin yang kuliah di FIB itu kan dari berbagai macam daerah ya. Satu hal yang wawasan kita bertambah tuh tentang bagaimana sih moral kemanusiaan ya di FIB ini banyak banget mengajarkan untuk berbagi, kenal satu sama lain, bantu membantu gitu, banyak banget lah. Lebih ke sosial banget lah yang aku rasakan. Sering ngumpul kan, apalagi yang kita bilang tadi namanya Rancak Guyub. Rancak Guyub itu loh, serawung. Itu adalah kamus yang ada di kepala tuh yang selalu tercopy paste terus. Kemarin dipakai, sekarang dipakai lagi. Yo serawung kayak gitu terus hampir rata-rata. Karena itu memang kuncinya kita berada kuliah di lingkungan sosial humaniora ya. Kita harus bisa mendekatkan diri pada masyarakat. Makanya kalau Anda sendiri nggak dekat sama anak-anak jurusan lain, Anda nggak akan bisa terjun ke dunia masyarakat ya. Iya, jelas. Karena perkuliahan adalah gambaran kecil dari lingkungan masyarakat kita di rumah masing-masing ya. Benar. Betul. Oke. Terus selain itu, Mas, kalau kita tadi ngomongin hal positif sebenarnya banyak banget sih ya. Termasuk juga jangan sampai ketika Anda dari daerah lain dan Anda akhirnya berkuliah di Jogja, Anda jangan kaget dengan perbedaan budaya. Nanti Anda akan mulai beradaptasi karena mau nggak mau kita akan menemukan banyak teman-teman dari daerah lain dengan pola kebudayaan yang lain. Kalau kita bilang itu bahasa kerennya culture shock. Culture shock. Ya. Apalagi di FIB ya, culture shock banget ya nanti. Udah mahasiswanya nanti ya macam-macam lah. Ya macam-macam lah pokoknya. Nanti lah. bakal dirasain sendiri ya ketika udah berkuliah. Yang jelas kuliahnya bukan online. Kalau online kita nggak bakal ngerasain shock culture karena kalian kuliahnya di rumah kan. Nggak mungkin shock culture dengan gara-gara video call terus shock itu nggak mungkin kan. Itu nggak ada. Jangan kaget lah ya. Jangan kaget. Menemukan teman-teman yang unik, pakaiannya unik-unik atau mungkin perilakunya unik. Itu adalah teman-teman Anda nantinya. Jangan juga kaget kalau nanti misalnya Anda di Tinder mungkin ketemu sama match kalian kok pola aneh ini. Itu adalah perbedaan budaya kita. Perbedaan budaya. Anda berada di Fakultas Ilmu Budaya untuk mempelajari itu semua. Nah, betul sekali itu tadi kesannya hal positif yang ada di FIB. Tadi kan Mas Kocok ini sudah nyentil sedikit tentang soshum. Kita belajar tentang sosial humaniora. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa sosial humaniora itu kan bukan ilmu pasti. Kita nggak ada yang banget ilmu pasti. Jadi yang ilmu pasti itu ada kayak matematika dan lain itu kan ilmu pasti. Ada rumusnya dan itu hasilnya pasti gitu. Jadi karena teman-teman tahu bahwa sosial humaniora itu bukan ilmu pasti, yang jelas pekerjaan kita juga nggak pasti kan ya. Karena kita harus terus mengasah kemampuan kita, membangun relasi, mencari pengalaman yang lebih banyak lah untuk siap menghadapi dunia pekerjaan yang akan datang. Benar. Terus menurut Mas ini kan tadi kita udah ngomongin hal-hal positif yang ada di FIB. Sebenarnya masih banyak banget sih. Cuman kalau kita omongin tuh takutnya durasi ya, kepanjangan durasi. Kasihan juga teman-teman dengerin omongan kita yang nggak berbobot tapi karena Anda nanti ketika kuliah di sini mungkin baru ngerasain seminggu atau sebulan aja, kalian udah akan banyak sekali pengalaman. Iya, pengalaman baru. Ya ketemu sama dosen unik yang semuanya harus serba pink bernama Madam Bulan atau terkenal dengan Madam Pink. Terus ada lagi malaikat penjaga sholat kita yang ketika azan tuh. Jadi teman-teman gak usah takut kalau kalian di Fakultas
ilmu budaya itu pasti kalian sholat. Iya. Jadi buat ibu-ibu walinya mahasiswa, nah itu jangan takut. Kalau kalian di kuliah di Fakultas FIB nanti ada malaikat yang berkeliling untuk mengingatkan, "Yo Mas, sholat." Iya, "Yo, Mas, itu sholat." jadi kalau Anda lupa waktu, itu pasti diingatkan. Pasti ada. Kalau Anda misalnya pakai headphone nggak kedengeran suara azan, nanti ada yang nyenggol Anda. Iya, ada yang Mas, sholat. Nah, Iya, gitu. pasti diingatkan. Iya, pokoknya Kalau di banyak kos masih tidur ya, nanti bapaknya datang ke kos. dalam mimpi. Dalam mimpi. Dapat wangsit langsung ya. Langsung ke kampus, sholat di kampus. Dosennya aja unik-unik, apalagi mahasiswanya. Apalagi mahasiswanya, sangat unik-unik lagi. Berbagai macam keunikan lah. Kalau bisa dimasukin on the spot, masuk lah mungkin ya mahasiswa FIB. Nah, salah aku bajingan durasi. Editor. Sampai juga ngomong sekarang menit. Terus overlap closingnya. Nah, ini Mas, tadi kan kita udah ngomongin hal-hal positif. Sekarang kita mau ngomong hal-hal yang perlu diperbaiki di FIB. Oke. Aku punya satu sih, moral mahasiswanya yang perlu diperbaiki. Okay. Perlu banget diperbaiki. Ya bareng-bareng lah kita menjaga nama baik mahasiswa ilmu budaya lah. Berbudaya boleh, tapi jangan berlebihan. Yeah. Nah, untuk Mas perkocok apa tadi itu hal yang perlu diperbaiki di FIB? Kalau saya sih sama sih sebenarnya di bagian moral mahasiswanya. Sepakat lah ya. Karena kita sudah begitu banyak diberikan fasilitas di sini, tapi kadang kita dalam menggunakannya kurang bertanggung jawab. Seperti misalnya ya salah satu contoh di kantin kejujuran tadi, bukannya membuat pedagangnya punya duit malah banyak pahala gitu ya. Padahal kan nggak dibutuhin pahala kan untuk hari esok, Mas ya. Dibutuhin untuk besok tuh ya makan gitu kan. Nasi. Ikan koi dikasih bakwan itu buat apa gitu. Udah itu kan jahat banget sih teman-teman kita ya. Udah kewajiban Anda di sini adalah berkuliah gitu ya. Jadi tolong diprioritaskan untuk kuliahnya. Ben-benannya ya boleh, tapi fokusin juga untuk kuliahnya. Karena teman-teman kan perlu tahu bahwa ada kurikulum yang untuk mengejar kalian supaya lulus tepat waktu. Jangan juga udah diberi fasilitas kayak studio atau mungkin ruang bersama, jangan dicoret-coret temboknya. Jangan sampai nggak dipakai sampai lumutan. Memoris itu jangan. Biar ya usahakan gunakan dengan baik dan bijak lah ya. Ya begitulah. Karena meskipun perbedaan budaya itu memang harus perlu waktu untuk bisa adaptasi, tapi Anda harus menjadi manusia yang beradab alias manusia yang berbudaya. Sama aku yakin semua mahasiswa yang keterima di UGM itu pasti mereka gampang banget untuk bergaul. Iya. Gila sih, Bos. Jangan lupa ya, nggak apa-apa UGM. Nggak apa-apa UGM. Yang penting FIB. Oke. Terus selanjutnya Mas Perkocok ini punya nggak sih pesan buat maba? Oke. Kalau pesan dari saya, jangan sampai Anda hanya berdiri di satu tempat saja. Karena di Fakultas Ilmu Budaya begitu banyak hal yang bisa kalian pelajarin selain pendidikan yang formal. Pendidikan non formal itu termasuk gimana Anda berinteraksi dengan jurusan-jurusan lain. Karena sejatinya ketika Anda berada di Fakultas Ilmu Budaya, maka ilmu budaya itulah yang paling penting, yaitu ilmu untuk mempelajari yang lain. Begitu. Aku sepakat bahwa pengalaman di bangku kuliah tuh beda. Kalau pelajaran di bangku kuliah tuh sama. Iya. Bisa diakses pelajaran yang ada di bangku kuliah tuh bisa diakses di YouTube, banyak platform yang bisa diakses. Tapi pengalaman kuliah itu yang nggak bisa diakses melalui alat-alat pencarian lain lah. Pengalaman gitu ya. kultural itu yang nggak ada. Jadi kalau Anda kalau dulu di SMA nyari jodoh itu sama teman sekelas, besok Anda kalau nyari jodoh saking susahnya harus download Tinder aplikasi lain, aplikasi bersuah kabar perjodohan online atau TikTok mungkin TikTok bisa atau kalau kalian pede gitu nge-DM UGM cantik itu kan santai aja. Penting satu hal, minimal kalian harus punya Vespa, sepatu Vans, baju Deus. Jangan salah, saya gini pakai motor Matic. Mantan saya 4 udah masuk UGM cantik semua. Wah, tepuk tangan untuk Mas Perkocok. Aku nggak tahu sih sebenarnya. Enggak, tapi itu masuknya UGM cantik setelah putus semua. Setelah putus, biasanya kayak gitu sih. Emang biasanya masuk tuh buruk gitu. Pas keluar bagus nih. Atau gitu kalau Anda pengen masuk UGM cantik, pacaran dulu sama saya, habis itu putus. Oh, boleh. Jadi UGM cantik pasti. Jadi UGM cantik pasti. Pasti itu. Pasti. Tapi selera kan tetap ya. Aku kadang sedikit menyayangkan selera UGM cantik sih. Terus itu Mas, apalagi Mas selain pesannya tadi untuk berdiri di satu tempat? Kalau yang penting sih ya, jangan lupa juga ketika Anda datang di Jogja, kota ini dinamakan kota pelajar karena memang di sini itu Anda bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Jangan hanya main-main di pantai Parangtritis ya.
karena di sana murah-murah ya. Tempat-tempat Tapi nginepnya. banyak kok tempat murah lain. Iya, bukan itu maksudnya. Oh iya, bukan di situ ya? Iya. Jadi seperti di sini banyak sekali organisasi-organisasi Iya. atau mungkin lembaga-lembaga non formal, itu jangan sampai Anda melewatkan kesempatan untuk mencari pengalaman di sini. Karena Jogja ini adalah kota dengan banyak pengalaman. Ya. Selamat datang di Jogja, selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya. Sebelumnya Mas, sebelum kita closing statement, kita bakal pakai ini dulu. Tagline-nya teman-teman. Oke. Nah, jadi pada tahun 2020 ini, Kampung Budaya itu diberikan tema Rancak Guyo. Nah, dengan tagline Melangkah bersama, junjung budaya. coba kita ulangi sekali lagi, nanti teman-teman mungkin harus dihafal. Oke. Rancak budaya. Melangkah bersama, junjung budaya. Tepuk tangan untuk PPSMP 2020. Selamat datang untuk Oke, teman-teman. selamat datang Fakultas untuk Ilmu teman-teman. Budaya. Jangan lupa untuk berkenalan dengan teman-teman jurusan lain dan jangan lupa juga untuk mendekati para senior-senior Anda. Ya. Mereka pasti akan membantu Anda di bidang apapun. Terima kasih. Ya, Saya Armanda Rizky Saya Kocok selaku narasumber kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Rancak Guyub. Melangkah bersama, junjung Junjung budaya. budaya.